Sudah 60 tahun, tapi dengan kondisi seperti ini bapaknya masih bisa mengenali jalan, hafal. Cara mengenali uangnya? Dipegang aja, tidak bisa membaca. Ya percaya saja kepada yang membeli. Damel udah 10 tahun. 80. Oh kan. Tapi masih kuat. Kasih ya Mak ya. Semua. Sejak tahun 2005, Desa Gunung Jampang, Kecamatan Bungbulang, Kabupaten Garut, Jawa Barat, resmi ditetapkan menjadi desa hasil pemekaran. Desa Gunung Jampang memiliki sumber daya alam melimpah, dengan panorama alam dan indah layaknya Ubud di Bali. Sayangnya, itu semua belum bisa membuat Desa Gunung Jampang melepaskan statusnya sebagai desa tertinggal di Jawa Barat. Inilah jalan yang sehari-hari dilewatin oleh warga Desa Gunung Jampang, Garut. Aksesnya sangat buruk, walaupun jaraknya cuma 13 kilo, tapi ini sangat membatasi kegiatan warga setempat. Selengkapnya di Indonesiaku. Soma berusia 60 tahun. Ia sudah puluhan tahun menggantungkan hidupnya dari menyadap pohon aren. Padahal Soma punya keterbatasan fisik sejak kecil. Matanya tidak bisa melihat. Bayangkan betapa berbahayanya ketika Soma menyadap nira. Namun Soma tidak mau diam saja berpangku tangan. Sudah Pak? Udah dapat Pak ininya, niranya. Pak? Udah dapat? Ini airnya? Heeh. Ya sudah. Alhamdulillah. Sedikit juga. Gimana caranya Pak supaya, kan maksudnya Bapak sudah tidak bisa lihat, tapi kok masih bisa ini menyadap? Sudah 50 tahun berjuang dari dunia ini. Dunia tidak melihat. 50 tahun saja. Dan setiap hari Bapak Apa? menyadap setiap hari? Iya, terus. Jalan kaki dari rumah? Terus. Jalan kaki saja. Usai menyadap, Soma kembali pulang. Kebetulan rumah Soma tidak terlalu jauh dari kebun. Ia sepertinya tidak kesulitan mencari arah. Pengalaman bertahun-tahun pulang pergi menyadap nira membuat Soma terbiasa. Nah ini udah sampai rumahnya Pak. Sudah. Soma pun membuat saya kagum. Keterbatasan penglihatan yang dimilikinya tidak membuat semangatnya goyah mencari nafkah. Wah ini akhirnya kita sudah sampai di rumah Bapak. Salut sekali, sudah 60 tahun tapi dengan kondisi seperti ini bapaknya masih bisa mengenali jalan, hafal. Dan Bapak setiap hari untuk menyadap sendiri perginya? Iya, sendiri saja, Neng. Pulang pergi sendiri? Iya, sendiri. Hafal jalannya? Ya sudah hafal. Nggak takut nyasar? Tidak, karena punya tongkat. Air nira yang baru disadap langsung dimasak Soma menjadi gula aren. Semuanya ia lakukan sendiri tanpa bantuan orang lain. Ia bahkan menyalakan api di tungku kayu bakar dengan mudah. Soma sepertinya hafal betul tata letak tungku pembuatan gula arennya. Hampir setiap hari ia membuat gula aren selama 3 hingga 4 jam di ruangan yang cukup panas ini. Soma kehilangan penglihatan di usia 10 tahun. Ketika itu ia terserang demam tinggi. Keluarga Soma tidak mampu membawanya ke rumah sakit karena tidak memiliki biaya. Apalagi akses jalan saat itu lebih sulit jika dibandingkan sekarang. Demam tinggi itu akhirnya merenggut indera penglihatan Soma. Soma pun terpaksa hidup dalam kegelapan. Caranya supaya tahu, oh ini sudah tua, sudah menggeruntul, sudah.
Itu seperti apa caranya? Seperti dituangkan pada air yang mentah itu, yang dingin. Lagi dipegang. Oh, dipegang. Ya. Sesuai pegang ini tua ya bisa juga diangkat, lagi dicitak gitu ya. Agar gula arennya matang sempurna, api dijaga tetap stabil. Cairan gula terus diaduk sampai mengental. Sepertinya melelahkan, tapi Soma nampak biasa saja. Hampir 3 jam Soma memasak gula, hingga akhirnya gula siap dicetak. Soma hidup bersama istri dan ketiga anaknya. Ena, anaknya yang bungsu, duduk di bangku sekolah menengah pertama. Sementara 2 kakaknya, Rizal dan Ujang, putus sekolah karena tidak ada biaya. Mereka kini bekerja menjadi buruh tani untuk menambah penghasilan keluarga. Titin, istri Soma, baru saja pulang selepas bekerja di sawah. Sebagai istri, ia tidak mau berdiam diri saja. Sebisa mungkin ia membantu kerja sang suami agar keluarga mereka bisa tetap makan. Untuk menghidupi anak-anak, keluarga. Untuk menghidupkan anak-anak sarang keluarga. Eta nyadap we sarang itu tani. Teu aya deui. Tos milik sarang takdir ibu. Kodrat sareng roda gitu. Kedah kieu. Sakieu. Jadi ibu terima aja. Terima apa adanya. Jika hasil membuat gula aren sudah cukup banyak, Soma mengantarkannya kepada Dadang, pengepul gula aren yang sudah ia percayai. Cuaca mendung dan gerimis membuat jalanan basah dan sedikit licin. Cukup berbahaya bagi Soma, mengingat ia hanya mengandalkan sebilah kayu untuk menuntunnya berjalan. Tidak seberapa lama, sampailah kami di rumah Dadang. Gula aren yang dibawa Soma kemudian dicek kualitasnya, lalu ditimbang. Per kilo gula aren dihargai Rp12.000 saja oleh Dadang. Kali ini ada 10 kilo gula aren yang dijual Soma. Dadang pun membayar seharga Rp120.000. Untuk memberikan pelayanan kesehatan pada seluruh warga Gunung Jampang, ada puskesmas pembantu atau pustu. Sayangnya, sarana dan prasarana yang ada di pustu kurang memadai. Jika ada warga yang sakit parah, mau tidak mau harus dirujuk ke puskesmas atau rumah sakit yang berada di kota kecamatan. Sebagian besar warga desa masih mempercayakan proses kelahiran bayinya pada paraji atau dukun beranak. Namun semenjak adanya pustu dan program posyandu yang diadakan setiap bulan, ibu-ibu hamil mulai berkonsultasi pada bidan desa. Ibu kalau kesan hasil tesnya positif kene bunya ibu kedah di USG Kabung Bulang, ke puskesmas kalau di Kabung Bulang. Ibu kintena kersa ke puskesmas Kabung Bulang di kanggo di USG. Kersa. Pendarahan yang berlangsung cukup lama di usia kehamilan yang masih muda cukup mengkhawatirkan bidan. Bidan lalu menyarankan Tika untuk segera melakukan USG. Sayangnya fasilitas USG hanya ada di puskesmas kecamatan. Sungguh dilematis. Tika merasa bingung karena dibutuhkan dana yang tidak sedikit untuk ongkos transportasi. Sementara suami Tika hanyalah seorang buruh tani dengan pendapatan yang tidak menentu. Menjelang tengah hari, Tika pun bersiap-siap. Bersama rombongan warga yang berjumlah sekitar 20 orang, Tika lalu ditandu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih memadai. Ditemani suaminya Ino dan anak pertamanya. Nah, ini kondisi jalan sekarang sedang menanjak.
Jadi tadi diputar arah supaya posisi kepala berada di atas. Ini sekitar ada 4 orang yang menandu, tapi di belakang saya masih banyak sekali motor-motor yang siap sedia untuk menggantikan bapak-bapaknya. Kalau sudah capek, akan menggantikan. Bukan perkara mudah menandu seorang wanita dewasa yang sedang hamil muda. Para penandu berjalan dengan sangat hati-hati. Jangan sampai tandu yang dibawa bergoncang-goncang dengan keras atau bahkan sampai jatuh, karena dampaknya pada ibu hamil bisa sangat fatal. Tika yang berada di dalam tandu pun berusaha tenang dan menjaga keseimbangannya. Sungguh perjalanan yang luar biasa beratnya. Semuanya harus Tika jalani demi memeriksakan kehamilannya. Saya terus berusaha mengimbangi tim pemandu yang bergerak cepat. Jangan sampai kami tertinggal jauh. Baru separuh perjalanan dengan tandu, tiba-tiba saja hujan turun, membuat jalanan menjadi becek dan licin. Tandu lalu dipayungi agar Tika yang berada di dalamnya tidak terlalu basah kehujanan. Nggak aman? Kehujanan nggak? Nggak. Ya. Perjalanan pun dilanjutkan di tengah derasnya hujan. Jika menunggu, dikhawatirkan hujan tidak kunjung reda. Perjalanan akan semakin sulit jika hari mulai gelap. Gimana, Bu? Aman? Gimana rasanya? Khawatir? Takut nggak? Takut. Semakin jauh perjalanan bukannya semakin mudah. Kami semua mulai merasa kelelahan. Para penandu sudah berganti beberapa kali. Tapi berhenti sepertinya bukan pilihan. Andai saja jalan menuju desa sudah dibangun, kehidupan di desa Gunung Jampang tentunya akan semakin mudah. Tidak perlu lagi turun naik bukit berjalan kaki demi mengantarkan orang yang sakit. Berjalan cepat mengikuti rombongan penandu ternyata sungguh melelahkan. Berkali-kali saya nyaris tertinggal. Apalagi jalan yang kami lalui medannya cukup ekstrim, curam dan licin. Tanah lengket yang menempel di sepatu membuat langkah semakin berat. Gimana, Bapak-bapak? Capek, udah pasti saya aja yang nggak bawa beban apa-apa. Ya Allah, ngos-ngosannya. Tanjakannya ini berapa kali tadi ganti-gantian? Nggak kehitung ya? Nggak kehitung, pokoknya kalau capek langsung aja. Langsung kerjasama semuanya hebat, Bapak. Salut semuanya. Sok, mangga kita istirahat sebentar ya, Pak ya? Perjalanan lalu kami lanjutkan. Untungnya cuaca kembali terang. Rombongan tandu terus bergerak cepat, membawa Tika agar bisa sesegera mungkin sampai di puskesmas. Kang, ini sampai sini aja diantarinnya? Oh iya, biasanya kalau ada yang sakit atau yang mau melahirkan dari gunung dibawa ke sini dulu. Kalau udah dari sini biasanya kita nyewa mobil bak. Berdasarkan pemeriksaan dokter lewat bantuan alat ultrasonografi, ternyata ditemukan kista dalam kandungan Tika, sehingga terjadi pendarahan. Ibu harus istirahat bed rest total selama kurang lebih 2 minggu sampai 1 bulan. Bapak jaga istrinya, jangan kecapean. Harus istirahat total. Bed rest seperti orang yang dirawat ya, seperti orang dirawat bed rest. Jangan dulu pulang ke gunung ya. Jangan pulang dulu ke Gunung Jampang, istirahat dulu di sini di rumah terdekat dengan saudara.